Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menampilkan sebuah video tugas komunikasi pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf sebagai dosen komunikasi pembelajaran dan teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya kali ini. Baik, di sini saya Mila Fitriawati, semester 5B, Prodi PAI Tarbiyah, akan menjelaskan salah satu teori komunikasi pembelajaran, yaitu teori pembelajaran konstruktivisme. Baik, sebelum saya mulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sebelum saya membahas tentang teori konstruktivisme, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai arti dan pentingnya komunikasi dalam pembelajaran. Nah, teman-teman di sini pasti tahu kan arti komunikasi bagi kehidupan kita. Karena komunikasi itu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Jadi, komunikasi itu sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu bisa diartikan sebagai sebuah proses penyampaian informasi dan adanya interaksi dari pemberi informasi kepada penerima. Nah, jika pengertian komunikasi ini dimasukkan ke dalam suatu proses pembelajaran, maka pengertian komunikasi ini bisa diartikan sebagai penyampaian suatu bahan ajar atau materi pelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Nah, tentu suasana atau situasi pembelajaran yang baik perlu didukung oleh komunikasi yang baik pula antara pendidik dan peserta didik. Terutama kita di sini sebagai calon pendidik perlu dituntut untuk bisa membangun komunikasi yang baik antara pendidik dan peserta didik, sehingga materi pelajaran yang akan kita sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Selain itu juga kita bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang mengesankan, yang tidak bosan, dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan efektif dan efisien, seperti itu. Nah, dalam komunikasi pembelajaran ini ada 4 macam teori komunikasi pembelajaran di dalamnya. Yang pertama ada teori belajar kognitivisme, yang kedua ada teori belajar behaviorisme, yang ketiga ada teori belajar humanisme atau humanistik, dan yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme atau konstruktivistik. Baik, nah di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu teori belajar konstruktivisme. Sebelum saya membahas pengertian dari teori belajar konstruktivisme, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa sih konstruktivisme itu. Konstruktivisme itu jika kita lihat dari segi etimologi atau dari segi bahasa, konstruktivisme ini berasal dari kata konstruksi, yang artinya membangun dan membentuk. Sementara arti dari teori konstruktivisme itu sendiri adalah sebuah paham atau sebuah teori yang menjelaskan bahwa dalam perolehan pengetahuan kita membentuk dan membangun sendiri pengetahuannya. Nah, jadi teori konstruktivisme ini juga bisa diartikan sebagai teori belajar yang generatif. Nah, apakah itu? Yaitu teori pembelajaran di mana peserta didik mencari suatu makna dari apa yang dipelajarinya. Atau teori konstruktivisme ini juga bisa diartikan sebagai suatu proses mengaitkan pengalaman, pelajaran, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengkonstruksi pengetahuannya dengan pemahaman-pemahaman baru. Jadi begini ya teman-teman, kalau misalnya saya jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah, teori konstruktivisme ini itu adalah suatu teori pembelajaran yang dimana prosesnya itu peserta didik tidak hanya tinggal menerima materinya begitu saja, tapi peserta didik juga mengalami suatu proses pembelajaran yang mandiri dan yang aktif. Peserta didik juga
memaknai proses pengalamannya, sehingga peserta didik di sini bisa mengkonstruksi pengetahuannya dengan sendiri, dan mereka juga dapat bisa memiliki pemahaman baru dari proses pembelajarannya, seperti itu. Jadi peserta didik di sini dituntut untuk belajar aktif dan mencari atau membentuk pengetahuannya sendiri, seperti itu ya singkatnya. Nah, dalam proses pembelajaran pasti kita tidak pernah lepas dari yang namanya pengetahuan dan belajar. Nah, di sini ada beberapa pengertian pengetahuan dari segi pandang teori konstruktivisme. Jadi, menurut teori ini, pengetahuan itu bukanlah sekedar sekumpulan fakta dari pernyataan atau pelajaran begitu saja. Tetapi menurut teori ini, pengetahuan itu adalah proses konstruksi kognitif atau pembentukan suatu pengetahuan terhadap objek, lingkungan, dan pengalaman. Selain itu juga, menurut teori ini, pengetahuan itu bukan sesuatu yang tinggal hanya terima jadi saja, atau yang sudah jadi begitu saja, bukan. Tapi menurut teori ini, pengetahuan itu adalah suatu proses pembentukan dan pembangunan pengetahuan yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus sehingga ia bisa memperoleh pemahaman-pemahaman yang baru. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi pengetahuan menurut teori konstruktivisme ini itu bukan sesuatu yang tinggal ada, sesuatu yang tinggal diterima, bukan. Tetapi menurut teori ini, pengetahuan itu adalah sesuatu yang harus dibentuk sendiri, seperti itu. Nah, lalu ada belajar. Kita pasti tahu belajar secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan di mana peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, seperti itu. Belajar menurut teori konstruktivisme ini bisa diartikan sebagai suatu kegiatan di mana prosesnya lebih menekankan suatu proses di mana lebih menekankan pada proses pembelajarannya dibandingkan hasilnya. Jadi dalam proses pembelajaran menurut teori ini lebih menekankan pada prosesnya dibandingkan hasilnya. Lalu belajar menurut teori konstruktivisme ini juga adalah suatu proses pembelajaran di mana siswa lebih memegang peran secara aktif dibandingkan guru. Nah, di sini guru membantu peserta didik untuk bisa mencapai pembentukan pengetahuan dan bisa berjalan dengan baik, seperti itu ya. Jadi belajar menurut konstruktivisme di sini adalah proses pembelajaran di mana peserta didik yang memeran lebih aktif. Nah, atau di sini saya akan menjelaskan dengan lebih mudah ya, dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi belajar menurut konstruktivisme itu adalah aktivitas yang aktif ya, aktivitas yang aktif di mana peserta didik ini mereka membina pengetahuannya sendiri, mereka mencari arti dari apa yang mereka pelajari dengan sendiri, dengan mandiri, dengan aktif. Mereka juga melakukan sebuah konsep, mereka menemukan, menerapkan ide-ide yang baru, yang bagus. Lalu mereka dengan hal tersebut mereka bisa mengkonstruksi pemahaman yang baru sehingga mereka bisa mengembangkan pengetahuan dasarnya. Nah, teman-teman, di sini juga saya akan beritahu ya, kalau menurut pandangan teori konstruktivisme, mereka dalam teori ini memandang bahwa siswa itu dianggap atau dituntut sudah memiliki kemampuan awal. Nah, kemampuan awalnya itu meliputi kemampuan untuk melakukan hipotesis atau dugaan sementara, merumuskan sebuah dugaan sementara ya, hipotesis. Lalu mereka juga mempunyai kemampuan untuk merumuskannya atau maksud saya melakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut. Lalu mereka menyelesaikan persoalan, mereka mencari sebuah jawaban dari persoalan, mereka menemukan dan menerapkan ide-ide dan konsep-konsep yang baru. Nah, sehingga dari kemampuan awal tersebut peserta didik dapat mengkonstruksi pengetahuannya dan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru, seperti itu ya. Nah, teman-teman, di sini dalam proses pembelajaran kita pasti tidak bisa lepas dari yang namanya peran seorang guru atau pendidik. Nah,
guru atau pendidik dalam proses pembelajaran menurut teori konstruktivisme ini mempunyai tugas dan peran-peran tertentu. Di antaranya, guru mempunyai tugas untuk menumbuhkan sikap kemandirian dalam diri siswa. Nah, jadi menurut teori ini guru itu tidak hanya sekedar memberi atau menyuapi peserta didik dengan materi begitu saja, tidak. Tapi guru harus bisa menumbuhkan sikap kemandirian dalam diri peserta didik. Jadi guru tidak hanya sekedar memberikan materi atau pengetahuan yang sudah jadi begitu saja, tidak. Tapi guru justru membantu peserta didik agar bisa mandiri untuk membentuk pengetahuannya sendiri, seperti itu. Terus guru juga membangun kemampuan siswa dalam mengambil tindakan, keputusan, dan melatih peserta didik untuk bisa berpikir secara kritis, ya. Jadi dalam teori ini kan selain guru memberikan pengetahuan dasar kepada peserta didik, namun kan dalam teori ini siswa yang berperan lebih aktif. Jadi di sini guru membantu siswa untuk memberikan mereka suatu kesempatan agar mereka bisa menemukan dan menerapkan ide-ide mereka, gagasan mereka, memecahkan suatu permasalahan, melakukan pengujian, penelitian. Jadi guru di sini berperan hanya sebagai fasilitator, membuka jalan peserta didik untuk bisa membangun dan membentuk pengetahuannya, seperti itu. Jadi tetap di sini peserta didik yang memeran aktif dan guru yang membantu peserta didik agar proses pembelajaran atau pembentukan pengetahuannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian pengetahuan, pengertian belajar, dan tugas guru ya. Di sini dalam teori konstruktivisme ini juga ada beberapa pandangan. Ada pandangan dari beberapa tokoh dalam teori konstruktivisme. Di sini saya mengambil pandangan dari 3 tokoh. Yang pertama itu ada teori dari Vygotsky, pandangan dari Vygotsky, yang kedua dari John Dewey, dan yang ketiga dari Rutherford and Green. Yang pertama pandangan dari Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori konstruktivisme ini adalah suatu pembelajaran yang di dalamnya memungkinkan adanya interaksi antara siswa dengan siswa. Di sini saya beri contoh ya. Kalau dalam teori konstruktivisme ini pasti selalu ada yang namanya kegiatan belajar secara diskusi. Nah, dalam diskusi itu ada terjadinya interaksi antara satu siswa dengan siswa yang lain untuk bisa saling mengeluarkan ide-idenya. Mereka bekerja sama untuk bisa memecahkan masalah, menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, mengemukakan ide-ide mereka sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik, seperti itu ya. Lalu ada teori yang kedua, yaitu dari John Dewey. Menurut John Dewey, guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivisme ini, guru harus melaksanakan suatu pembelajaran yang di dalamnya memungkinkan terjadinya konstruksi pengetahuan dalam diri siswa. Nah, jadi menurut tokoh yang satu ini menerangkan bahwa guru itu untuk pembelajaran tidak hanya sekedar memberikan materi yang sudah jadi kepada siswa. Kan yang kita tahu guru itu ada beberapa guru yang memang menyajikan materi atau menyuapi peserta didik dengan materi yang sudah jadi begitu saja. Nah, tapi menurut teori ini dan menurut tokoh ini, menurut John Dewey ini, guru harus bisa membangun kemampuan anak untuk bisa membangun pengetahuannya sendiri. Jadi guru justru harus bisa memancing atau memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri, mencari dan membangun pengetahuannya secara sendiri, seperti itu. Lalu yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu adalah Rutherford and Green. Tokoh ini mempunyai pandangan bahwa peserta didik ini menurut teori konstruktivisme sudah dipandang memiliki caranya sendiri untuk mencari dan menyampaikan informasi sebelum memulai pelajaran, sehingga kemampuan awal itu digunakan oleh peserta didik
untuk bisa membangun atau mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuannya yang baru. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, jadi menurut tokoh yang satu ini memiliki pandangan bahwa peserta didik sebelum dimulainya pembelajaran, peserta didik ini sudah dianggap mempunyai kemampuan-kemampuan awal yang sudah saya sebutkan tadi. Sehingga peserta didik bisa mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri dengan kemampuan awal yang sudah dimilikinya. Sehingga kemampuan awal dan pengetahuan dasar yang sudah dimiliki oleh peserta didik bisa dikembangkan lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir nih ya, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik umum dari teori konstruktivisme. Jadi di sini saya akan memberikan suatu ciri-ciri kepada teman-teman seperti apa sih proses pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai sebuah pembelajaran konstruktivisme atau pembelajaran yang membangun dan membentuk pengetahuannya sendiri. Jadi ciri-ciri yang pertama tadi sudah disebutkan di awal bahwa dalam pembelajaran ini peserta didik yang memegang peran lebih aktif ya. Terus yang kedua, guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator atau membuka peluang di mana memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa membangun dan membentuk pengetahuannya sendiri, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, di sini dalam proses pembelajaran konstruktivisme ini lebih menekankan pada proses belajar dibandingkan proses mengajar karena peserta didik yang memeran peran lebih aktif. Yang keempat, belajar konstruktivisme ini lebih menekankan pada proses dibandingkan dari hasil, seperti itu ya. Lalu dalam proses pembelajaran konstruktivisme ini peserta juga dituntut untuk bisa lebih mandiri, lalu mencari pengetahuannya sendiri, membentuk pengetahuannya sendiri, seperti itu ya. Jadi tidak diberi materi begitu saja oleh guru, tetapi peserta didik dituntut untuk bisa membentuk dan pengetahuannya secara sendiri. Lalu ciri yang berikutnya, peserta didik juga, nah teman-teman mohon maaf ya, tadi sempat terputus dulu sebentar karena ada kendala, yaitu baterai saya habis. Jadi di sini saya akan meneruskan kembali bahwa ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme tadi sudah disampaikan beberapa. Di sini saya akan melanjutkan lagi. Ciri-ciri proses pembelajaran dari konstruktivisme itu adalah bahwa siswa atau peserta didik dianggap sudah memiliki kemampuan awal. Lalu bentuk evaluasi dari proses pembelajaran ini biasanya dalam bentuk portofolio. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi saya sudah menyampaikan tentang pengertian pengetahuan, pengertian belajar, tugas guru, pandangan dari beberapa tokoh, serta yang terakhir ya tadi ada karakteristik dan ciri-ciri umum. Nah, dan di sini saya akan dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan memberikan atau memberikan sebuah kesimpulan dari materi teori konstruktivisme ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori konstruktivisme ini adalah suatu teori pembelajaran yang generatif, atau bisa dibilang peserta didik mencari suatu makna dari apa yang dipelajarinya. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa peserta didik berperan lebih aktif dalam proses pembelajarannya dan guru berperan sebagai fasilitator. Selain itu, peserta didik juga sudah dianggap memiliki kemampuan awal. Dan kemampuan awal itu digunakan peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya yang baru, dan peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dasar dan kemampuan awalnya menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Alhamdulillah di sini saya sudah menjelaskan materi tentang teori pembelajaran konstruktivisme. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menyaksikan video saya kali ini. Mudah-mudahan materi teori konstruktivisme ini bisa dipahami oleh teman-teman, bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman ada koreksi, teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih.